Fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suli Setiani, mahasiswi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, Fakultas Tarbiyah, Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis yang dijabarkan dalam konsep mendasar. Dalam filsafat, ilmu terutama diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi landasan bagi eksistensi ilmu, yaitu landasan ontologi, landasan epistemologi, dan landasan aksiologi. Yang pertama, landasan ontologi. Landasan ontologi merupakan teori yang membicarakan hakikat sesuatu yang ada. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu onta berarti yang berada dan logos berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Dalam ontologi, cakupannya terdiri dari bagaimana kita menerangkan hakikat dari sesuatu. Dalam artian, istilah ontologi bisa dikatakan sebagai apanya ilmu yang mengandung pengertian tentang hakikat dasar apa yang dimaksud ilmu itu sendiri. Atau dengan kata lain, ontologi berkaitan dengan bidang kajian dalam ilmu atau materi yang dikaji oleh ilmu. Esensinya ilmu itu membahas tentang pengalaman manusia, pengalaman oleh benda, kejadian, situasi, proses, dan fakta yang bisa dijangkau oleh pengalaman manusia dengan menggunakan panca indera. Objek cakupan ontologi yang ada yaitu ada umum, ada individu, ada yang terbatas, dan ada yang tidak terbatas, ada yang universal, ada yang mutlak, termasuk kosmologi dan metafisika, kehidupan setelah kematian, keberadaan adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta dan Sang Pengatur. Itu semua merupakan objek kajian ontologi. Maka, dalam hal ini, objek kajian dalam ontologi itu berkaitan dengan apa saja yang dikaji oleh ilmu, dilihat dari segi identifikasi pengertian ontologi tersebut. Yang kedua, yaitu landasan epistemologi. Epistemologi sering disebut juga sebagai teori pengetahuan atau theory of knowledge. Secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari bahasa kata Yunani, epistem yang artinya pengetahuan, dan logos yang artinya ilmu atau teori. Jadi, epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, metode, struktur, dan syahnya atau validitasnya pengetahuan. Landasan yang ketiga yaitu landasan aksiologi. Istilah aksiologi berasal dari dialektika Yunani, yaitu aksios, yang berarti nilai, dan logos, yang berarti teori atau pengetahuan. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud yaitu sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Adapun objek aksiologisnya ilmu berkaitan dengan dua hal, di mana keduanya ini merupakan bagian umum dari aksiologi untuk membangun sebuah filsafat ilmu, dan yang kedua yaitu membangun etika dan estetika. Etika berkaitan dengan hakikat tentang normal atau prinsip atau standar perilaku manusia. Etika juga merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri, atau juga merupakan predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan-perbuatan, dan lain sebagainya. Aksiologi ilmu ini adalah sebuah ilmu atau pengetahuan yang memberikan kemanfaatan dalam kehidupan manusia. Yang selanjutnya yaitu, apa itu ilmu filsafat? Ilmu filsafat atau filsafat ilmu
adalah bagian dari filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu pengetahuan tentang usaha dari akal manusia yang teratur dan taat mengenai asasnya untuk menuju penemuan keterangan pengetahuan yang benar. Filsafat ilmu merupakan suatu pengetahuan atau epistemologi yang mencoba menjelaskan rahasia alam semesta agar gejala alamiah tersebut tidak lagi menjadi misteri. Dengan kata lain, potensi rasa manusia mengatasi persoalan kehidupannya dengan pendekatan estetika menurut asas pertimbangan melalui potensi karsa, baik persoalan yang berkaitan dengan diri sendiri, orang lain, secara individual dan sosial, dengan alam sekitar maupun dengan Sang Pencipta melalui pendekatan perilaku dan ilmu filsafat. Pentingnya filsafat ilmu itu sebagai berikut, yaitu dengan berfilsafat maka akan lebih menjadi manusia, lebih membangun dan mendidik dirinya sendiri. Dari pelajaran filsafat, diharapkan juga setiap manusia dapat berpikir tentang dirinya sendiri dan memberikan dasar-dasar pengetahuan kita dan memberi tatapan atau pandangan yang sintesis sehingga semua pengetahuan termasuk dalam kesatuan agar hidup ini dipimpin oleh pengetahuan. Hal ini karena mengetahui kebenaran yang terdasar berarti tahu dasar-dasar hidup. Memiliki kepentingan yang istimewa, hal ini karena filsafat memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan yang lainnya tentang manusia. Misalnya, sosiologi, ilmu mendidik, ilmu menjiwai, dan lain sebagainya. Pentingnya filsafat terhadap manusia yaitu filsafat untuk menyatukan hasil-hasil dari bermacam-macam sains ke dalam sebuah pandangan dunia yang konsisten. Filosofi condong untuk tidak jadi spesialis seperti para ilmuwan. Ia menganalisa suatu benda maupun masalah dengan sebuah pandangan yang sifatnya menyeluruh. Filsafat sangat tertarik kepada aspek-aspek kualitatif segala sesuatu, khususnya berkaitan dengan arti, makna, serta nilainya. Filsafat menolak untuk mengacuhkan segala aspek yang otentik dari suatu pengalaman manusia. Oleh karena itu, manusia sangat membutuhkan ilmu yang bersifat memberi arahan atau ilmu pengarahan. Dengan ilmu, manusia akan dibekali sebuah kebijaksanaan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai dalam kehidupan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dan yang terakhir, pentingnya filsafat dalam pendidikan adalah filsafat tidak dapat dipisahkan baik dilihat dari proses jalan serta tujuan fakta dapat dipahami karena pendidikan pada hakikatnya merupakan spekulasi filsafat. Jika dicermati oleh fungsi secara praktis, sebagai sarana bagi manusia untuk dapat memecahkan sebuah problematika kehidupan, termasuk dalam problematika pendidikan secara luas. Karena, bila dihubungkan dengan persoalan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan pedoman atau landasan dasar bagi tercapainya pelaksanaan dan tujuan pendidikan. Dengan demikian, filsafat pendidikan dapat dipahami sebagai ilmu yang pada dasarnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan yang merupakan implementasi analisis filosofis dalam lapangan pendidikan. Itulah sedikit ringkasan yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi pembaca dan bagi saya sendiri. Apabila ada tutur kata dan pengejaan yang kurang tepat, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.